Hidupku terlalu sederhana. Mungkin bagi orang yang suka menilai dari penampilan. Setiap pagi aku menjahit, menjual kue keliling, dan menabung recehan di celengan kecil di bawah bantal. Orang-orang sering menatapku dengan tatapan kasihan, seolah aku wanita paling miskin di dunia. Tapi mereka tak tahu, di balik diamku ada perjuangan panjang. Di balik senyumku, ada tangis yang kutahan setiap malam demi anakku, Raffi. Aku sudah terbiasa diremehkan. Tapi hari itu, di depan seluruh keluarga, saat mereka menertawakanku karena dianggap tak punya apa-apa, aku membuka buku tabunganku yang lusuh. Dan ketika mereka membaca angkanya, semua terdiam. Bukan karena uangku banyak, tapi karena mereka baru sadar, selama ini yang mereka hina, justru yang paling kuat menahan sakitnya hidup dengan kepala tegak. Namaku Arum. Usia 40 tahun, janda sejak 6 tahun lalu. Aku tinggal di rumah tua peninggalan orang tuaku di pinggiran kampung. Rumah dengan dinding kayu yang mulai kusam dan atap bocor di beberapa bagian. Di ruang tengah, hanya ada mesin jahit tua, meja kecil, dan kipas angin yang berputar lambat. Tapi bagiku, tempat itu bukan sekadar rumah. Disitulah aku belajar bertahan. Belajar menerima hidup apa adanya. Setiap pagi sebelum matahari naik tinggi, aku mulai menjahit. 1-2 tetangga datang membawa baju yang robek. Kadang seragam sekolah anaknya, kadang sprei sobek. Kalau pesanan sedang sepi, aku membuat kue basah dan menjualnya keliling kampung dengan sepeda tua peninggalan suamiku. Suaraku sering tenggelam di antara deru motor dan tawa anak muda yang lewat. Tapi setiap kali aku menatap wajah Raffi, anakku satu-satunya, semua lelah itu terasa ringan. "Bu, nanti Raffi bantu jualan ya," katanya setiap pagi sambil mengenakan seragam sekolah. Aku tersenyum, mengelus rambutnya. "Nggak usah, Nak. Kamu sekolah aja yang rajin. Biar ibu yang urus semuanya." Anak itu mengangguk, meski matanya sering tampak cemas melihatku memanggul tas berisi kue. Di luar kehidupan berjalan keras. Orang-orang di kampungku tahu siapa aku. Mereka tahu aku janda tanpa harta, tanpa pekerjaan tetap, tanpa keluarga kaya. Dan mereka tak segan memperbincangkan hal itu di warung kopi atau di pinggir jalan. "Kasihan si Arum, hidupnya susah. Dulu cantik, sekarang lusuh." "Iya," katanya masih suka jualan keliling. Anak semata wayangnya juga kurus. Mungkin makannya nggak teratur. Aku mendengar semuanya. Bahkan ketika mereka berbisik pelan. Tapi aku memilih diam. Aku sudah lelah marah. Karena marah tak akan mengubah apapun. Lebih baik aku menunduk dan terus berjalan. Suatu pagi ketika aku sedang menjemur kain di halaman, tetanggaku, Bu Lilis, lewat sambil membawa tas besar. Ia berhenti dan menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Rum, kamu nggak kerja yang lebih pasti aja? Kasihan Raffi, masa mau hidup dari kue terus?" Aku tersenyum kecil. "Rezeki orang beda-beda, Bu. Saya nggak mau jauh dari rumah. Biar bisa jagain anak." Bu Lilis mengangkat alis. Nada suaranya sinis. "Ya, kalau ada yang mau kerja di rumah sih enak. Tapi kan hidup perlu uang, Rum. Jangan cuma sabar." Aku hanya menunduk, menahan napas. Dalam hati aku berkata pelan, "Iya, Bu, saya sabar bukan karena bodoh. Tapi karena cuma itu yang bisa saya pegang sekarang." Setelah Bu Lilis pergi, aku duduk di teras, menatap mesin jahit tua yang sudah menemaniku bertahun-tahun. Suaranya kini serak, benangnya sering macet, tapi aku tak sanggup membeli yang baru. Di bawah bantal tempat aku biasa tidur, ada buku tabungan kecil warna coklat. Sampulnya sudah lecek, tapi disitulah aku menyimpan hasil setiap cucuran keringat. Aku tak berani sering membukanya. Takut kecewa melihat angka yang belum seberapa. Tapi setiap kali melihatnya, aku mengingat janji pada diriku sendiri. Suatu hari, aku akan buktikan kalau aku juga mampu. Siang itu, saat aku kembali dari berjualan, aku melihat beberapa ibu sedang duduk di depan warung. Mereka berhenti bicara ketika aku lewat, tapi aku tahu mereka membicarakanku. Salah satu dari mereka berbisik, "Lihat tuh, bajunya itu-itu aja. Janda tapi masih mau tampil kuat." Aku pura-pura tak dengar. Aku sudah terbiasa menjadi bahan omongan. Tapi sore itu, entah kenapa, dadaku terasa sesak. Aku berjalan pelan ke rumah, menutup pintu, lalu menangis di dapur tanpa suara. "Mas, aku capek," bisikku pada foto suamiku yang kupajang di dinding. Foto itu mulai pudar, tapi senyum di wajahnya masih sama seperti dulu, hangat dan menenangkan. Mereka pikir aku nggak punya apa-apa. Tapi aku masih punya semangat, Mas. Aku masih punya anak yang harus tumbuh. Aku mengusap air mata, lalu melanjutkan pekerjaan menjahit. Setiap tusukan jarum seolah menjadi pelampiasan rasa sakit yang kutahan selama ini. Di luar, suara anak-anak bermain terdengar samar. Hidup tetap berjalan, meski aku sering merasa tertinggal.
Malamnya Raffi pulang sekolah membawa hasil ujian. Bu, Raffi dapat nilai tertinggi di kelas, katanya sambil menunjukkan kertas penuh angka. Aku memeluknya erat. Alhamdulillah. Ibu bangga banget sama kamu, nak. Raffi belajar supaya nanti bisa bantu ibu, ujarnya polos. Aku tersenyum, menahan air mata. Kamu bantu ibu cukup dengan jadi anak baik, ya. Jangan kayak orang-orang yang suka ngomongin orang lain. Ia tertawa kecil. Malam itu kami makan seadanya, nasi, tempe goreng, dan sambal. Tapi suasana hangat itu tak tergantikan oleh apapun. Setelah Raffi tidur, aku kembali duduk di depan mesin jahit. Aku menatap buku tabunganku sebentar, mengelus sampulnya. Nanti, nak, gumamku pelan, kalau kamu besar, ibu mau kamu tahu, semua ini hasil dari sabar dan kerja keras. Bukan belas kasihan. Angin malam berhembus pelan dari jendela yang tak tertutup rapat. Aku menatap langit, mencoba percaya bahwa kesabaran akan berbuah sesuatu. Tapi malam itu juga, aku tak tahu kalau ujian berikutnya sudah menunggu. Sore keesokan harinya, saat aku menjemur cucian di halaman, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku menoleh. Dari mobil itu keluar seorang perempuan dengan pakaian rapi, tas bermerek, dan wajah yang penuh riasan. Aku mengenalnya. Ratna, adik iparku, adik dari almarhum suamiku. Sudah lama ia tak datang ke rumah ini. Arum, panggilnya keras sambil melambaikan tangan. Aku tersenyum sopan. Ratna, tumben kesini? Ia berjalan mendekat, memandangi rumahku dari luar dengan tatapan menilai. Ya ampun, rumah ini masih kayak dulu aja ya. Nggak ada yang berubah. Aku hanya menjawab dengan senyum kecil. Namanya juga rumah tua, Rat. Aku jaga seadanya. Ratna masuk tanpa dipersilakan, matanya menelusuri setiap sudut rumah. Kamu masih jahit? Masih jualan juga? Aduh, Rum, kamu tuh keras kepala banget sih. Coba aja kamu mau ikut aku ke kota dulu waktu itu. Hidupmu nggak kayak gini. Aku menarik napas panjang. Aku lebih tenang di sini. Dekat sama makam suami, dekat sama anak. Ratna duduk di kursi, menaruh tasnya di meja. Terserah kamu deh. Tapi aku kesini mau ngomong sesuatu. Minggu depan keluarga mau ngumpul di kota. Mau bahas soal warisan rumah peninggalan bapak. Kamu harus datang. Soalnya kamu masih bagian dari keluarga. Aku menatapnya ragu. Warisan rumah bapak? Aku pikir udah lama selesai. Ratna tertawa pendek. Belum. Tapi sejujurnya aku saranin kamu nggak usah ikut campur. Rumah itu nilainya tinggi banget. Kamu nggak akan sanggup tebus. Lagian, kamu punya uang dari mana? Nada suaranya tajam, seperti pisau yang menyayat hati. Aku hanya terdiam. Raffi yang mendengar dari kamar keluar, berdiri di sampingku. Ibu bisa kok, Tante. Ibu rajin kerja. Ratna menatap Raffi lalu menoleh padaku. Kamu ajarin anakmu ngomong kayak gitu. Kasihan, nanti kecewa. Aku menggenggam tangan Raffi. Gak apa-apa, Rat. Biar orang ngomong apapun. Aku datang ke pertemuan itu, bukan buat rebutan, tapi buat tahu keputusan keluarga. Ratna berdiri, merapikan bajunya. Ya terserah, tapi siap-siap aja malu kalau nggak bisa apa-apa di sana. Ia melangkah keluar rumah dengan langkah angkuh, meninggalkan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Aku menatap punggungnya menjauh lalu memejamkan mata. Sakit, iya. Tapi di dalam sakit itu ada bara kecil yang mulai menyala. Aku tahu waktuku akan tiba. Aku akan buktikan, bukan dengan marah, tapi dengan kerja keras yang selama ini kutanam diam-diam. Angin sore berhembus membawa debu halaman. Aku menatap buku tabungan di meja, menggenggamnya erat. Suatu hari, aku akan buktikan kalau aku juga mampu. Tapi hari itu, aku tak tahu. Ejekan Ratna hanyalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang hidupku. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi saat suara mobil berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, aku melihat Ratna turun dengan langkah percaya diri. Kacamata hitam menutupi separuh wajahnya, dan tas besar menggantung di lengannya. Mobil barunya berwarna merah mengilap, kontras dengan halaman rumahku yang penuh daun kering. Aku segera menata jilbabku, menghapus sisa tepung di tangan, karena baru saja selesai membuat adonan kue. Arum, panggilnya sambil tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar hangat. Tumben kesini pagi-pagi, Rat, kataku sopan sambil membuka pagar kayu yang mulai rapuh. Ratna memandang sekeliling dengan tatapan menilai. Masih kayak dulu aja ya? Rumah ini nggak pernah berubah. Aku pikir kamu udah pindah ke tempat lain. Nggak, Rat. Aku masih di sini. Rumah ini peninggalan orang tua. Aku rawat sebisaku. Ia tertawa kecil. Rawat? Kayaknya butuh lebih dari sekadar dirawat deh, Rum. Dindingnya aja udah miring. Kenapa nggak dijual aja? Lumayan loh. Duitnya bisa buat beli rumah yang lebih kecil tapi baru. Aku menahan napas. Aku nggak kepikiran jual rumah ini. Banyak kenangannya.
Ratna mengangkat bahu. Ya terserah kamu. Tapi nanti juga bakal dijual kok. Suka nggak suka. Ucapannya membuatku bingung. Maksudmu? Ratna menatapku tajam. Rumah ini kan warisan dari bapak. Semua anak berhak atas bagiannya. Keluarga besar mau rapat minggu depan, bahas pembagian dan rencana penjualan. Makanya aku datang kasih tahu duluan biar kamu nggak kaget. Aku terdiam cukup lama. Kata-katanya berputar di kepalaku seperti angin ribut. Rumah ini, tempat aku membesarkan Raffi, tempat aku menangis saat kehilangan suami, akan dijual. Tapi Rat, ucapku pelan. Rumah ini kan tempat aku tinggal sama Raffi. Aku nggak punya tempat lain. Ratna menyandarkan diri di mobilnya, memainkan kunci di tangan. Rum, ini urusan keluarga. Nggak bisa cuma karena kamu tinggal di sini terus kamu yang punya. Lagian kamu sanggup apa? Kamu nggak punya uang buat ganti bagian yang lain kan? Suaranya datar tapi menusuk. Aku ingin bicara, tapi kata-kata itu macet di tenggorokan. Aku tahu dia benar tentang satu hal. Aku memang tak punya uang sebanyak itu. Tapi aku juga tahu aku tak bisa menyerah begitu saja. Aku pikir, mungkin bisa dibicarakan baik-baik, kataku hati-hati. Ratna tersenyum sinis. Kalau kamu punya uang, ya silakan ngomong. Tapi kalau enggak, ya udah, realistis aja. Jangan ngotot. Ia membuka pintu mobil, bersiap pergi. Pokoknya minggu depan kamu datang ke rumah keluarga di kota. Semua wajib hadir. Jangan bilang aku nggak kasih tahu. Mobil itu pergi meninggalkan debu tebal di jalanan tanah. Aku berdiri memandangi punggungnya yang menjauh, dada terasa sesak. Raffi keluar dari rumah sambil memegang roti yang tadi kubuat. Bu, siapa tadi? Tante Ratna, jawabku pelan. Dia mau jual rumah ini. Raffi menatapku dengan wajah cemas. Loh, kok dijual? Ini kan rumah kita. Aku memeluk bahunya. Iya, nak, rumah kita. Tapi kadang dunia nggak adil buat orang kecil kayak kita. Tapi tenang aja, ibu bakal cari cara. Raffi menatapku lama, lalu mengangguk. Raffi percaya ibu bisa. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa rasanya seperti kekuatan baru yang menenangkan hatiku. Setelah ia berangkat sekolah, aku duduk di ruang tengah. Aku menatap sekeliling. Tembok kayu yang retak. Kursi reyot peninggalan almarhum suamiku. Mesin jahit di pojokan yang suaranya kini mulai berat. Setiap benda di rumah ini punya cerita. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Aku tak bisa membayangkan rumah ini berpindah tangan. Tapi bagaimana caranya? Aku bahkan tak tahu berapa besar uang yang mereka minta. Siang itu aku tetap bekerja. Kain jahitan menumpuk di meja, dan jemari ini tak berhenti bergerak meski hati terasa berat. Dalam setiap tusukan jarum, aku seperti menenun harapan kecil. Mas, aku capek, tapi aku nggak mau menyerah. Gumamku sambil menatap foto suamiku di dinding. Suaraku nyaris hilang tertelan derit kipas angin. Rumah ini satu-satunya warisan buat anak kita. Aku nggak akan biarkan diambil orang. Saat sore tiba, aku duduk di teras, menikmati cahaya matahari yang mulai redup. Udara terasa hangat, tapi dadaku dingin. Aku memejamkan mata, mengulang percakapan tadi. Kata-kata Ratna seperti luka yang tak berhenti menganga. Aku tahu dia bukan orang jahat, tapi caranya bicara, caranya memandangku, selalu membuatku merasa rendah. Aku masih ingat ketika dulu aku menikah dengan abangnya. Bagaimana Ratna memandangku seolah aku tak pantas masuk keluarganya. Dulu aku sabar karena aku pikir waktu akan mengubah pandangannya. Tapi ternyata, waktu hanya membuatnya makin yakin kalau aku bukan siapa-siapa. Aku masuk ke kamar, mengambil buku tabungan dari bawah bantal. Kubuka pelan, menatap angka kecil di sana. Tak banyak, tapi cukup membuatku tersenyum sedikit. Setiap lembar uang yang kutabung punya cerita panjang di baliknya. Uang hasil menjahit baju, menjual kue di pasar, atau menghemat lauk agar bisa menyisihkan sedikit. Belum banyak, Mas. Bisiku lirih pada foto di dinding. Tapi aku janji, aku akan kumpulkan lebih. Aku nggak akan biarkan rumah ini dijual. Suara jangkrik mulai terdengar. Malam turun pelan-pelan. Aku menyalakan lampu kecil di meja dan duduk sendirian di ruang tengah. Angin malam menerpa jendela, membawa suara-suara samar dari rumah tetangga. Kadang aku mendengar mereka tertawa, kadang aku mendengar nyanyian anak-anak, tapi di rumah ini hanya ada sunyi yang menemaniku. Kenapa orang selalu lihat dari uang, ya Mas? Tanyaku lirih seolah ia masih di sini. Padahal yang penting itu hati. Tapi ya sudahlah, aku udah terbiasa diremehkan. Yang penting aku masih bisa berdiri. Aku menatap jam dinding yang berdetak lambat. Waktu seperti sengaja berjalan pelan, menunggu aku menyerah. Tapi aku tak mau. Aku menatap foto suamiku lagi. Menatap senyumnya yang masih sama. Tunggu saja, Mas, kataku pelan. Aku nggak akan biarkan rumah ini diambil orang. Tunggu aku buktikan. Aku tahu perjuangan ini belum apa-apa. Tapi aku juga tahu,
Cinta yang tak pernah padam bisa jadi kekuatan paling besar. Setelah lama termenung, aku menutup buku tabungan itu, menaruhnya kembali di bawah bantal. Aku berbaring, mencoba tidur, tapi pikiranku berputar. Tentang rumah ini, tentang Ratna, tentang Raffi yang harus punya tempat untuk tumbuh. Mataku perlahan berat. Tapi sebelum benar-benar terpejam, aku mendengar suara dari luar. Ada seseorang yang memanggil dari pagar. "Rum, ada kabar dari kota!" Aku bangkit berjalan ke jendela. Seorang tetangga berdiri sambil melambaikan surat. "Barusan datang dari keluarga besar suamimu." Aku mengambil surat itu, membukanya pelan. Surat resmi, dengan cap keluarga besar di bagian atasnya. Tulisannya jelas, diharapkan seluruh anggota keluarga hadir dalam rapat pembagian warisan di rumah utama minggu depan. Kakiku melemas. Aku duduk di kursi, menatap surat itu lama sekali. Rapat warisan, semua wajib hadir. Aku tahu. Inilah awal dari semua ujian yang akan menentukan nasibku dan rumah ini. Ia mengulang janji yang pernah ia bisikan di malam sunyi. Aku nggak akan biarkan rumah ini diambil orang. Tunggu saja, Mas. Bus tua yang ia tumpangi berguncang keras setiap kali melewati jalan berlubang. Raffi memegang erat tangan ibunya. "Bu, nanti kalau mereka marah, ibu diam aja ya." Arum tersenyum kecil. "Ibu udah biasa, nak. Orang kalau nggak tahu apa-apa, pasti suka ngomong." Raffi menunduk, menatap kaki ibunya yang bersandal jepit. Hatinya perih, tapi ia tak ingin menambah beban ibunya. Sepanjang jalan, Arum hanya menatap keluar jendela. Melihat sawah, rumah-rumah kecil, dan anak-anak berlarian di pinggir jalan membuatnya teringat masa lalu. Dulu, ia dan suaminya juga seperti itu. Sederhana tapi bahagia. Kini, yang tersisa hanya kenangan dan rumah tua peninggalan orang tuanya. Setelah menempuh perjalanan panjang, bus berhenti di terminal kota. Udara panas dan bising kendaraan menyambut mereka. Arum menarik napas panjang, lalu menggandeng Raffi berjalan menuju rumah besar milik keluarga mendiang suaminya. Rumah itu megah, cat dindingnya baru, pagar tinggi menjulang. Saat Arum mengetuk pintu, wajah Ratna muncul dengan senyum sinis. "Oh, kamu datang juga, Rum? Aku pikir nggak bakal sempet, soalnya bos kan nggak tiap jam." Suaranya tajam. Arum tersenyum kecil. "Aku usahain datang, Ratna, soalnya ini kan urusan keluarga." Ratna melirik Raffi dari atas ke bawah. "Anaknya ikut juga?" "Ya sudah, masuk aja. Tapi maaf, tempatnya agak penuh. Jadi kamu duduk di ruang belakang aja ya." Arum hanya mengangguk. Dalam hatinya ia tahu Ratna sengaja melakukannya untuk merendahkan. Di dalam rumah, saudara-saudara lain sudah berkumpul. Mereka semua berpakaian rapi, wangi, dan sibuk berbicara soal bisnis, mobil, dan liburan. Saat Arum masuk, ruangan mendadak hening sejenak. "Lihat tuh, bajunya masih sama kayak dulu. Kasihan, nggak berubah-ubah. Aku heran, kenapa masih dipertahankan rumah tua itu. Mending dijual aja, dibagi rata." Mereka tertawa kecil. Arum menunduk, tapi tak berkata apapun. Ia hanya menaruh tas di pangkuan dan memeluk Raffi. Seorang tante dari pihak suaminya, Bu Rini, menatap Arum dengan iba. "Rum, kamu masih tinggal di rumah itu sendirian sama anakmu?" Arum tersenyum lembut. "Iya, Bu. Di sanalah tempat kami tinggal. Tempat saya dan Mas dulu mulai dari nol." Ratna langsung menyela. "Mulai dari nol terus ya, nggak maju-maju." Semua tertawa lagi. Tapi Arum tetap tenang. Ia tahu marah tidak akan mengubah apapun. Ia menatap Ratna, lalu berkata pelan, "Rezeki orang beda-beda, Ratna. Yang penting saya nggak merepotkan siapapun." Suasana hening sesaat. Ratna melengos, tak terima disindir balik. Tak lama kemudian, seorang pria berjas masuk ke ruangan. "Selamat siang, saya notaris keluarga. Nama saya Pak Dedi. Hari ini kita akan bahas warisan peninggalan almarhum Pak Bima, yaitu rumah di kampung." Semua langsung menegakkan badan. Ratna terlihat paling semangat. "Jadi gimana pembagiannya, Pak? Soalnya saya pikir rumah itu terlalu tua buat dijaga. Dijual aja, nanti uangnya dibagi sesuai hak masing-masing." Arum memejamkan mata sebentar. Ia tahu pembahasan ini akan menyakitkan, tapi ia harus kuat. "Rumah itu memang peninggalan orang tua Mas Bima," kata Pak Dedi. "Tapi karena sudah tidak ada wasiat tertulis, maka yang berhak atas rumah itu adalah ahli waris, termasuk Ibu Arum sebagai istri sah." Ratna menatap tajam. "Tapi rumah itu bukan dari hasil kerja Arum. Itu kan dari orang tua kami. Jadi harusnya keluarga kami yang pegang. Saya cuma ingin mempertahankan rumah itu buat tempat tinggal saya dan anak saya." Jawab Arum tenang. "Saya nggak mau bagiannya siapapun. Saya cuma mau tetap tinggal di sana." Ratna tertawa pendek. "Kamu pikir bisa terus tinggal di situ tanpa bayar sepeser pun? Dunia ini bukan cuma soal belas kasihan, Arum.
Arum menggenggam tangan Raffi. Saya nggak minta belas kasihan, saya cuma minta pengertian. Percakapan itu membuat suasana makin tegang. Beberapa anggota keluarga mulai bisik-bisik, ada yang kasihan pada Arum, tapi tak berani bicara. Ada pula yang mendukung Ratna karena ingin bagian uangnya cepat cair. Baik, kata Pak Dedi kemudian. Kalau memang rumah itu ingin ditebus oleh salah satu pihak, maka sesuai aturan harus dibayar penuh kepada pihak lain yang berhak. Dan batas waktunya, minggu ini, semua terdiam. Raffi menatap ibunya dengan mata membulat. Bush, bisiknya pelan. Arum hanya menatap ke arah lantai. Hatinya gemetar. Ia bahkan belum tahu dari mana harus mencari uang sebanyak itu. Tapi Ratna langsung menepuk tangan. Bagus, saya setuju. Siapa yang sanggup tebus, ambil aja. Tapi saya yakin Arum nggak mungkin bisa. Duit dari mana coba? Ines tertawa keras. Paling-paling buku tabungannya cuman isinya kertas doa. Tawa itu menusuk hati Arum. Tapi ia tetap tersenyum kecil, walau bibirnya bergetar. Ia hanya berkata pelan, yang penting saya berusaha dulu Ratna, sisanya biar Tuhan yang atur. Raffi memeluk lengan ibunya erat. Bu, kalau nggak bisa ditebus gimana? Arum mengusap kepala anaknya. Kita berdoa nak, kadang doa lebih kuat dari uang. Semua orang kembali berbincang, membahas harga rumah, pembagian, dan rencana menjualnya. Tapi Arum hanya duduk diam di sudut ruangan. Ia tidak ingin mendengarkan. Ia hanya ingin pulang secepatnya. Dalam pikirannya, rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu tempat terakhir kenangan dengan suaminya. Disitulah ia membesarkan Raffi, meneteskan air mata, dan tertawa di waktu yang sama. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya begitu saja. Ketika rapat selesai, Ratna kembali mendekat. Kamu nggak usah datang ke rapat minggu depan kalau nggak bawa uang. Percuma. Arum menatapnya tenang. Kita lihat nanti, Ratna. Ratna mendengus lalu pergi sambil mengangkat tasnya yang mahal. Raffi menatap ibunya dengan cemas. Bu, kita beneran bisa bayar? Arum diam sejenak lalu tersenyum tipis. Ibu nggak tahu nak. Tapi selama ibu masih bisa kerja, ibu nggak akan nyerah. Ia meraih tas kainnya, lalu berdiri. Ayo kita pulang. Masih banyak yang harus ibu jahit. Saat mereka berjalan keluar rumah besar itu, matahari sore mulai turun. Langit oranye memantulkan cahaya lembut di wajah Arum. Ia menatap langit sambil berbisik dalam hati. Tuhan, kalau memang ini ujian, tolong kuatkan aku. Jangan biarkan Raffi kehilangan tempat tinggalnya. Angin berhembus pelan, seolah menjawab doanya. Kata-kata Ratna masih terngiang di kepalanya. Minggu ini harus bayar penuh kalau mau tebus rumah. Ia menatap buku tabungan kecil yang disimpannya di bawah bantal. Belum cukup, bisiknya. Tapi ia tahu, bukan jumlah uang yang membuatnya kuat, melainkan keyakinan untuk melindungi rumah peninggalan suaminya. Pagi itu, Arum berangkat ke rumah keluarga besar lagi, membawa tas kecil berisi beberapa dokumen dan tabungan. Raffi ikut, menggenggam tangan ibunya erat. Bu, nanti kalau mereka ngomong jahat lagi, ibu jangan nangis ya. Arum tersenyum lembut. Ibu nggak akan nangis, nak. Ibu udah janji sama ayah kamu. Kita harus bertahan. Rumah besar keluarga itu tampak ramai. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman. Di dalam, suasana seperti pasar, suara tawa, gosip, dan aroma kopi bercampur jadi satu. Saat Arum masuk, semua mata langsung tertuju padanya. Ratna berdiri di tengah ruangan, mengenakan baju elegan, wajahnya tersenyum tipis penuh kemenangan. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ibu tabungan aja datang juga, katanya lantang, disambut tawa beberapa orang. Arum tetap tersenyum sopan, menunduk sedikit. Maaf saya agak terlambat. Busnya tadi sempat mogok. Bus! Ratna tertawa keras. Masih aja naik bus. Padahal yang kamu perjuangkan rumah besar. Lucu ya? Beberapa sepupu suaminya ikut terkekeh, tapi ada juga yang menatap iba. Salah satunya Pak Dedi sang notaris, tampak gelisah. Ia tahu Arum datang bukan untuk dijadikan bahan olok-olok. Baiklah, kata Pak Dedi kemudian. Kita mulai rapat terakhir pembagian warisan ini. Semua duduk. Arum mengambil tempat di ujung meja, memeluk tasnya erat. Ratna langsung membuka pembicaraan. Saya sudah siapkan uang tunai untuk menebus rumah itu. Jadi kita nggak usah lama-lama, kan? Pak Dedi mengangguk. Benar, tapi sesuai aturan, kita beri kesempatan terakhir kepada Ibu Arum. Apakah Ibu Arum ingin menebus rumah tersebut? Semua menatap Arum. Suasana ruangan mendadak sunyi. Arum menatap ke arah Raffi, lalu ke arah foto suaminya yang terpasang di dinding. Ia menarik napas panjang. Iya, saya mau menebus rumah itu, katanya pelan tapi tegas. Seketika ruangan riuh.
Ratna terbahak. Kamu? Jangan mimpi deh. Hidup aja numpang mau beli rumah. Iya bener tuh, sahut sepupunya. Uang dari mana coba? Dari hasil jualan kue? Tawa mereka meledak. Tapi di tengah ejekan itu, suara kecil Raffi memecah suasana. Ibu rajin kerja kok. Ibu bisa? Semua langsung terdiam. Ratna tertegun. Tidak menyangka bocah sekecil itu berani bicara. Arum menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu anaknya tak bermaksud menantang, tapi kata-kata polos itu terasa menampar semua yang ada di ruangan. Pak Dedi batuk kecil, mencoba menenangkan suasana. Baiklah, kalau Ibu Arum memang berniat, kami beri kesempatan untuk menunjukkan bukti kemampuan pembayaran. Ratna bersandar santai. Ayo, Arum, tunjukin. Jangan-jangan tabungannya isinya doa kayak yang aku bilang kemarin. Arum menatap Ratna dengan tenang. Ia membuka tas lusuh di pangkuannya. Tangan sedikit gemetar. Di dalamnya ada 2 amplop coklat dan sebuah buku tabungan yang sudah usang di tepinya. Tapi sebelum ia mengeluarkannya, ia berhenti sejenak. Ia menatap semua orang, lalu berkata pelan, "Saya tahu selama ini saya kelihatan lemah. Tapi semua ini bukan tentang siapa yang kaya atau miskin. Ini tentang kenangan. Tentang janji saya pada suami saya yang sudah nggak ada." Ruangan hening. Beberapa wajah mulai menunduk. Namun Ratna masih tersenyum sinis. Kita nggak hidup dari kenangan, Arum. Kita hidup dari uang. Jadi kalau kamu nggak punya, jangan bikin drama. Arum menarik napas dalam-dalam. Ia membuka buku tabungan itu perlahan. Lembar demi lembar dipenuhi angka simpanan. Hasil menabung dari menjahit, menjual kue, dan kerja serabutan selama bertahun-tahun. Jumlahnya cukup besar. Pak Dedi memajukan badan menatap lembar itu serius. Ini, jumlahnya hampir cukup untuk menebus rumah, katanya dengan nada kaget. Ratna terdiam. Apa? Saya sudah mulai menabung sejak suami saya meninggal. Kata Arum tenang. Saya tahu suatu hari akan datang saat seperti ini. Jadi saya siap. Ratna mencoba tertawa, tapi suaranya terdengar gugup. Tapi hampir cukup aja nggak bisa, Rum. Harus penuh. Kamu tahu itu? Saya tahu, jawab Arum lembut. Tapi saya juga tahu Tuhan enggak tidur. Raffi menatap ibunya penuh harap. Bu, maksud ibu? Arum mengusap rambut anaknya. Ibu sudah janji, nak. Rumah itu nggak akan kemana-mana. Suasana makin tegang. Beberapa keluarga mulai berbisik. Ada yang kagum, ada yang malu karena pernah merendahkan Arum. Tapi Ratna masih belum mau kalah. Kamu masih kurang banyak, Rum. Nggak usah paksain diri. Kasih aja rumah itu ke aku biar aku urus. Kamu bisa cari tempat lain. Tempat lain? Arum menatap Ratna dalam-dalam. Bagi kamu, mungkin itu cuma bangunan. Tapi bagi aku, itu tempat aku dan suami aku memulai segalanya. Aku nggak bisa tinggal di tempat lain. Karena setiap sudut rumah itu, ada kenangan kami. Ratna menggertakkan gigi, kesal. Kamu ngomong kayak sinetron, Rum. Dunia nyata itu butuh uang, bukan air mata. Mungkin kamu benar, jawab Arum pelan. Tapi aku percaya, usaha dan keikhlasan juga bagian dari dunia nyata. Kata-kata itu membuat ruangan kembali hening. Pak Dedi menatap Arum dengan kagum. Saya akan bantu prosesnya, Bu Arum. Mungkin ada cara agar pembayaran bisa dilakukan bertahap. Ratna langsung menolak. Nggak bisa. Harus penuh. Tapi kali ini, suaranya terdengar lemah. Ia sadar gengsinya mulai terlihat berlebihan. Arum menatapnya lembut. Aku nggak mau rebutan, Ratna. Aku cuma ingin mempertahankan yang sudah jadi bagian dari hidupku. Ratna terdiam. Semua mata menatap mereka berdua. Raffi memeluk ibunya erat, bangga. Tapi Arum masih menatap tas kecil di pangkuannya. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Ia harus melangkah lebih jauh lagi untuk menutup kekurangan itu. Kalau memang harus penuh minggu ini, katanya pelan, aku akan cari. Aku akan usahakan. Entah dari mana aku nggak tahu. Tapi aku yakin Tuhan nggak akan tinggal diam. Pak Dedi mengangguk pelan, sementara Ratna hanya memutar bola mata. Ya sudah, semoga aja kamu nggak nyusahin diri sendiri. Arum hanya tersenyum kecil. Aku udah biasa susah, Ratna. Yang penting aku nggak berhenti berusaha. Rapat pun berakhir. Semua orang mulai keluar satu persatu. Ratna berjalan duluan, tapi kali ini tanpa senyum kemenangan. Sementara itu Arum masih duduk di tempatnya. Ia menatap buku tabungan di tangannya, lalu menutupnya perlahan. Mas, aku hampir sampai, bisiknya pelan. Sedikit lagi. Raffi duduk di samping ibunya, menggenggam tangan kecilnya. Bu, kita pasti bisa ya. Arum menatap anaknya, matanya berkaca. Iya nak, kita pasti bisa. Ibu janji. Angin sore mulai masuk dari jendela, membuat kertas di meja sedikit bergetar. Arum memungut amplop coklat di tasnya, menarik napas panjang lalu berdiri. Ia tahu langkah berikutnya akan menentukan segalanya.
Pagi itu, suasana di ruang keluarga besar terasa tegang. Semua anggota keluarga sudah berkumpul. Pak Dedi, sang notaris, duduk di kursi tengah dengan map dokumen di pangkuannya. Ratna tampak percaya diri, berdiri di sisi kanan ruangan sambil memegang berkas dan kunci mobil yang berayun-ayun di jarinya. Baik, kata Pak Dedi. Hari ini kita melanjutkan pembahasan terakhir mengenai rumah warisan di kampung. Kita beri kesempatan pertama pada pihak yang berminat menebus. Ratna langsung menyela. Saya udah siap uang tunai. Jadi nggak usah buang-buang waktu lagi. Biar cepat kelar. Ia melirik sinis ke arah Arum yang duduk di kursi ujung. Kamu udah bawa apa, Rum? Atau cuma doa aja kayak biasa? Arum tak menjawab. Ia menatap ke arah lantai, menggenggam tas lusuh di pangkuannya. Di sebelahnya Raffi menatap ibunya dengan khawatir. Bu, nggak usah takut ya, bisiknya kecil. Arum menatap anaknya sambil tersenyum lembut. Ibu nggak takut, nak. Ibu cuma pengen nunjukin kalau sabar itu nggak berarti kalah. Pak Dedi menghela napas, mencoba menenangkan suasana. Baiklah, mari kita mulai dari Ibu Arum. Apakah benar Ibu ingin menebus rumah tersebut sesuai nilai warisan? Arum mengangguk pelan. Iya, Pak, saya mau menebus rumah itu. Rumah itu bukan cuma tempat tinggal. Itu kenangan saya dan suami saya. Saya udah siapkan semua yang saya punya. Ratna terkekeh kecil. Rumah ratusan juta ditebus pakai apa? Kue bolu sama hasil jahitan? Ia tertawa sendiri. Tapi tawa itu segera terhenti ketika Arum membuka tasnya perlahan. Semua mata mengikuti gerakan tangannya. Dari dalam tas lusuh itu, Arum mengeluarkan sebuah buku tabungan kecil berwarna coklat. Pinggirnya sudah sobek, tintanya memudar. Tapi tangan Arum gemetar bukan karena takut, melainkan karena lega. Ratna langsung mencibir. Itu apa? Buku arisan? Atau buku catatan utang? Suara tawa kecil terdengar dari beberapa kerabat. Arum tak bereaksi. Ia hanya menatap notaris dengan mata tenang. Pak, tolong lihat saldo di dalamnya. Pak Dedi menerima buku itu dengan hati-hati. Ia membuka halaman pertama, menelusuri catatan transaksi yang panjang. Ada tulisan setoran kecil, hanya 100.000, 200.000, kadang 50.000. Tapi halaman demi halaman menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Kesabaran yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Ruangan menjadi sunyi, tak ada lagi tawa. Hanya suara kertas tabungan yang dibalik pelan. Pak Dedi berhenti di halaman terakhir, menatap angka yang tertera, lalu mendongak ke arah Arum dengan ekspresi tak percaya. Saldo terakhir, katanya pelan. 128 juta rupiah. Ruangan langsung hening. Tak ada satu pun yang bicara. Ratna menatap kosong seolah telinganya salah dengar. Apa, Pak? Suaranya pelan tapi gemetar. Pak Dedi mengulang, kali ini lebih tegas. Saldo terakhir yang tercatat di rekening Ibu Arum. 128 juta rupiah. Semua hasil tabungan pribadi. Gelas di tangan Ratna terjatuh dan pecah di lantai. Semua orang tersentak, tapi tak ada yang berani bergerak. Arum hanya menunduk, menggenggam tangan Raffi yang kini menatapnya dengan mata berbinar. Bu, itu uang ibu semua? Bisiknya kagum. Arum mengangguk pelan. Iya, nak. Dari menjahit, jualan, dan kerja kecil-kecilan. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi gunung. Ratna masih tak percaya. Nggak mungkin. Kamu bohong, Rom. Mana mungkin kamu punya uang segitu banyak? Kamu cuma janda miskin. Pak Dedi segera menegur. Bu Ratna, tolong jaga ucapan. Semua data ini valid dan bisa diverifikasi di bank. Saya pribadi kagum pada Ibu Arum yang bisa menabung sebesar ini dengan kerja keras sendiri. Beberapa keluarga yang tadinya ikut tertawa kini saling pandang, wajah mereka berubah canggung. Tante Rini, yang duduk di dekat jendela, menunduk malu. Ternyata diam-diam Arum jauh lebih kuat dari yang kita kira, bisiknya lirih. Arum menghela napas, menatap ke arah Ratna. Saya nggak niat pamer, Ratna. Saya cuma pengen nunjukin kalau nggak semua orang yang kelihatan sederhana itu nggak punya apa-apa. Saya cuma kerja keras tanpa ngomong banyak. Ratna menatap tajam, tapi nada suaranya kini kehilangan taji. Kamu selama ini nabung diam-diam? Arum mengangguk. Iya, saya tahu saya nggak punya siapa-siapa. Makanya saya nggak boleh bergantung pada orang lain. Saya belajar dari hidup, Ratna. Kalau kamu dihina, jangan balas dengan kata-kata, balas dengan bukti. Raffi memeluk ibunya dari samping. Ibu hebat, Bu. Aku bangga banget. Arum menatap anaknya, suaranya lembut. Ibu cuma pengen kamu tahu, nak. Kalau kerja keras nggak akan pernah sia-sia. Jangan malu jadi sederhana, yang penting jujur dan nggak nyerah. Suasana ruangan berubah. Yang tadinya sinis kini menunduk diam. Bahkan Pak Dedi terlihat terharu. Saya sudah banyak menangani kasus warisan,
Tapi jarang saya lihat seseorang sekuat ini, ujarnya. Ratna akhirnya duduk, wajahnya pucat. Jadi, kamu beneran bisa tebus rumah itu? Arum mengangguk. Iya, dan saya sudah siapkan untuk transfer sesuai ketentuan. Rumah itu tetap akan jadi milik keluarga, tapi izinkan saya yang menjaga dan tinggal di sana. Saya nggak mau rebutan. Saya cuma pengen mempertahankan apa yang sudah jadi kenangan saya. Pak Dedi tersenyum kecil. Dengan saldo sebesar ini, Ibu Arumsah bisa menebus rumah sesuai nilai warisan. Tidak ada pihak lain yang berhak menolak. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Semua yang tadi menertawakan kini membisu. Tak ada yang berani menatap Arum secara langsung. Ratna masih terdiam, seolah pikirannya kosong. Aku nggak nyangka, katanya pelan. Arum menatapnya lembut. Saya juga nggak nyangka bisa sejauh ini. Tapi saya belajar, orang yang diremehkan justru sering punya kekuatan besar di balik diamnya. Raffi menatap wajah ibunya dengan bangga. Bu, jadi rumah kita nggak akan diambil ya? Arum tersenyum dan mengelus rambut anaknya. Enggak, nak. Rumah kita tetap punya kita. Kita nggak perlu takut lagi. Ratna menunduk, tak sanggup bicara. Suara tawa sinisnya yang dulu memenuhi rumah kini hilang tanpa jejak. Ia hanya bisa menatap lantai, sementara Arum berdiri dengan tenang, membawa tas lusuhnya yang kini menjadi simbol perjuangan panjang. Pak Dedi menutup buku tabungan itu dan mengembalikannya dengan hormat. Selamat Bu Arum, saya pastikan semua proses administrasi berjalan sesuai hukum. Rumah itu kini resmi jadi milik Anda. Arum mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Bukan karena saya ingin menang, tapi karena saya ingin menjaga janji pada suami saya. Ruangan kembali hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak perlahan. Semua menyadari, di balik kesederhanaannya, Arum menyimpan kekuatan dan harga diri yang jauh lebih berharga dari harta. Raffi menatap ibunya dengan mata berkaca. Bu, ibu nggak malu lagi kan? Arum tersenyum sambil memeluknya. Ibu nggak pernah malu, nak. Ibu cuma nunggu waktu buat nunjukin siapa kita sebenarnya. Ratna memalingkan wajah, menahan rasa malu yang menyesakkan. Suara Pak Dedi memecah keheningan, suaranya mantap tapi lembut. Udara siang itu begitu tenang, tapi di dalam ruangan besar itu suasananya seperti berhenti berputar. Semua mata menatap Arum yang duduk tenang dengan buku tabungan lusuh di pangkuannya. Notaris baru saja mengumumkan bahwa rumah keluarga kini resmi menjadi miliknya. Tapi sebelum kalimat itu tuntas, Ratna tiba-tiba melangkah mendekat. Langkahnya pelan, ragu, dan wajahnya tidak lagi menegang seperti tadi. Kak! Suaranya serak, nyaris seperti bisikan. Maaf, aku kira kamu cuman sok kuat aja selama ini. Arum menatapnya. Tidak ada amarah, tidak ada kebanggaan. Hanya senyum tenang yang selama ini menjadi tameng dari segala ejekan. Aku memang nggak punya apa-apa, Ratna, jawabnya lembut. Tapi aku punya niat, dan itu yang paling mahal. Ruangan kembali sunyi. Ratna menunduk, matanya memerah. Tangannya gemetar saat mencoba menggenggam jari kakak iparnya. Aku salah, katanya lirih. Aku cuma iri, mungkin. Dari dulu aku pengen dianggap lebih baik dari kamu. Tapi ternyata aku cuma capek sendiri. Arum menghela napas panjang. Enggak apa-apa, Ratna. Aku ngerti. Kadang orang lupa kalau kerja keras nggak selalu kelihatan. Kadang yang terlihat hina justru yang paling berjuang. Raffi, yang sejak tadi duduk di pangkuan ibunya, menatap Ratna dengan polos. Bunda jangan sedih. Ibu nggak marah kok. Ratna tersenyum kecil dan mengusap kepala Raffi. Kamu anak hebat. Kamu pasti bangga punya ibu kayak dia. Raffi mengangguk dengan semangat. Iya, ibu hebat. Ibu bisa beli rumah sendiri. Tawa kecil terdengar. Untuk pertama kalinya, suasana dalam keluarga itu terasa hangat. Tidak ada ejekan, tidak ada sindiran. Hanya keheningan yang berisi penyesalan dan kelegaan. Notaris yang duduk di ujung meja membersihkan kacamatanya, lalu berkata dengan nada resmi namun lembut. Sesuai dokumen, rumah ini kini sah atas nama Ibu Arum dan anaknya, Raffi. Ia menyerahkan amplop besar berisi surat kepemilikan rumah. Tolong disimpan baik-baik, Bu. Ini bukti kerja keras dan kejujuran. Arum menerimanya dengan kedua tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah membantu keluarga kami. Notaris mengangguk hormat. Saya hanya menjalankan tugas. Tapi jujur, jarang saya lihat seseorang sekuat ibu. Setelah rapat selesai, satu persatu keluarga pamit pulang. Tidak ada lagi yang menatap Arum dengan pandangan rendah. Bahkan beberapa di antara mereka sempat meminta maaf. Maaf ya Arum, kami salah paham selama ini. Arum hanya mengangguk. Ia tidak ingin menambah panjang urusan. Baginya,
Diam adalah bentuk kemenangan yang paling anggun. Di luar rumah matahari mulai condong ke barat. Angin sore mengusap wajahnya lembut. Ia berdiri di depan pintu, menatap halaman rumah tua itu. Rumah tempat ia tumbuh, menangis, tertawa, dan kini menjadi miliknya lagi. "Mas," bisiknya pelan sambil memandangi foto suaminya yang sudah ia bawa dari rumah. "Aku sudah tepati janji. Rumah ini tetap untuk Raffi." Raffi menghampiri, memeluk pinggang ibunya dari belakang. "Ibu, nanti kita cat rumahnya ya. Aku mau warnanya biru, kayak langit." Arum tersenyum. "Boleh, asal kamu bantu ibu." "Siap," sahut Raffi dengan semangat. Arum tertawa kecil. "Kamu tahu nggak, Nak? Dulu waktu kamu masih bayi, ibu sering duduk di sini sambil jahit baju. Kadang ibu nangis, karena takut nggak bisa kasih kamu apa-apa." Raffi menatap ibunya heran. "Terus kenapa ibu nangis? Kan sekarang udah punya rumah." Arum menunduk, mengusap rambut anaknya. "Iya, sekarang udah punya. Tapi waktu itu, ibu cuma punya harapan. Dan harapan itu yang bikin ibu kuat sampai hari ini." Ratna yang belum sempat pergi berdiri di belakang mereka, mendengarkan setiap kata. Ia menatap Arum dan Raffi dalam diam, lalu berkata lirih, "Aku iri, Kak. Tapi sekarang aku tahu kenapa Mas dulu milih kamu. Karena kamu kuat." Arum menatap Ratna dengan mata lembut. "Bukan kuat, Ratna. Aku cuma nggak punya pilihan selain bertahan." "Tapi kamu tetap bertahan," jawab Ratna pelan. "Dan aku salut." Mereka berdua saling berpelukan. Ratna menangis di pundak Arum, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Arum menepuk pelan punggung adik iparnya itu. "Kita masih keluarga, Ratna. Harta bisa dicari, tapi hubungan kalau rusak, susah diperbaiki." Ratna mengangguk sambil terisak. "Aku janji, Kak. Aku bakal bantu kamu rawat rumah ini. Aku juga mau sering datang. Boleh kan?" "Tentu boleh," jawab Arum tersenyum. "Rumah ini terbuka buat siapa aja yang datang dengan hati baik." Beberapa keluarga yang masih di depan rumah ikut tersenyum mendengar itu. Mereka tampak malu, tapi juga lega. Seolah beban lama yang selama ini menggantung di antara mereka akhirnya runtuh. Malam tiba perlahan. Lampu-lampu rumah mulai dinyalakan. Raffi duduk di lantai sambil menggambar rumah impiannya di kertas bekas. "Ibu, ini rumah kita nanti kalau udah direnovasi. Ada taman, ada ayunan, terus ada kue yang ibu jual di depan," katanya sambil menunjukkan hasil gambarnya. Arum menatap gambar itu lama, senyum lembut di wajahnya. "Bagus sekali, Nak. Ibu bangga." Ia duduk di samping Raffi, menatap keluar jendela, melihat bintang-bintang mulai muncul di langit malam. Dalam hati Arum berdoa, "Ya Tuhan, terima kasih. Aku nggak minta kaya. Aku cuma minta diberi kekuatan untuk menjaga yang tersisa." Hening malam menemani doa itu. Angin masuk melalui celah jendela, membawa aroma tanah dan kenangan masa lalu. Arum teringat masa-masa ia menjahit sampai larut, menjual kue di gang sempit, menahan ejekan, dan tetap tersenyum di tengah rasa malu. Semua perjuangan itu kini berbuah, tapi bukan sekadar rumah, melainkan harga diri dan bukti bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Ratna datang lagi ke ruang tamu sambil membawa 2 cangkir teh. "Kak, minum dulu. Aku bikin teh melati kesukaan Mas dulu." Arum menerima cangkir itu, menatap uapnya yang naik perlahan. "Terima kasih, Ratna. Rasanya kayak dulu ya, cuma kali ini lebih tenang." "Iya," jawab Ratna pelan. "Mungkin karena nggak ada kebencian lagi." Mereka tertawa kecil bersama. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu terasa hidup kembali. Di dinding tergantung foto keluarga lama, Arum, suaminya, dan bayi kecil bernama Raffi. Foto itu kini bukan lagi pengingat kehilangan, tapi simbol perjalanan panjang menuju keteguhan. Raffi menatap foto itu, lalu berkata polos, "Ibu, nanti kalau aku udah besar, aku mau kerja keras kayak ibu." Arum memeluk anaknya erat. "Ibu doain kamu bisa lebih baik dari ibu." Ratna menatap pemandangan itu dari kursinya, dan tersenyum haru. Ia tahu, hari ini bukan cuma Arum yang menang, tapi juga dirinya sendiri, karena akhirnya ia belajar arti rendah hati. Tapi sebelum malam benar-benar larut, notaris yang masih membereskan berkasnya tiba-tiba mendekat dan berkata pelan kepada Arum, "Maaf, Bu, sebelum saya pulang, saya ingin menyampaikan satu hal terakhir." Arum menoleh, sedikit bingung. "Apa itu, Pak?" Notaris tersenyum tipis. "Surat rumah ini sudah sah atas nama Ibu." Ia menyerahkan map tebal berisi dokumen resmi, lalu menatap Arum dalam. "Sekarang rumah ini milik Ibu sepenuhnya." Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Burung-burung berkicau di atap rumah tua yang kini tampak berbeda. Dindingnya sudah dicat baru,
warna biru lembut seperti langit yang Arum dan Raffi impikan. Di halaman depan, ada pot bunga hasil sumbangan tetangga dan kursi bambu yang Raffi buat bersama Pak RT. Rumah itu tak lagi tampak menyedihkan. Kini ia berdiri dengan penuh kebanggaan, seperti pemiliknya. Arum menatap sekeliling sambil mengelus dinding rumah. Pelan-pelan tapi pasti, ya, gumamnya pelan. Raffi berlari ke arah ibunya membawa cat di tangan. "Bu, ini catnya tumpah sedikit di lantai." Arum tersenyum. "Gak apa-apa, Nak. Namanya juga belajar." "Yang penting kamu bantu ibu." Raffi mengangguk semangat, lalu lanjut mengecat bagian bawah tembok dengan kuas kecil. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Ternyata beberapa tetangga datang membawa makanan dan minuman. Bu Ningsih, yang dulu paling sering menggunjing Arum, kini datang dengan wajah ramah. "Bu Arum, ini ada gorengan sedikit. Buat teman minum teh," katanya sambil menaruh nampan di meja. Arum tersenyum sopan. "Wah, terima kasih banyak, Bu. Repot-repot amat." "Enggak repot, Bu. Kami malah senang bisa bantu. Maaf ya dulu suka salah paham." Arum hanya tersenyum. Ia tidak ingin membuka luka lama. "Yang penting sekarang kita saling bantu." Bu Ningsih mengangguk, lalu membantu mengepel lantai depan. Sementara itu, beberapa bapak-bapak ikut memperbaiki pagar yang sudah miring. Suasana rumah itu ramai, penuh tawa dan kebersamaan. Sesuatu yang dulu tak pernah Arum bayangkan akan terjadi. Menjelang sore, Ratna datang dengan mobilnya. Ia turun membawa 2 kantong besar berisi bahan bangunan dan 1 bingkisan. "Kak Arum," panggilnya sambil tersenyum. Arum menoleh sedikit terkejut. "Ratna?" "Wah, tumben datang sore-sore." Ratna berjalan mendekat, menyerahkan kantong itu. "Ini semen sama cat tambahan, Kak. Aku lihat dari depan kayaknya masih kurang dikit." "Sama ini," ia menyerahkan bingkisan kecil berisi kain batik dan amplop. "Buat Raffi, biar bisa beli buku sekolah." Arum terdiam sejenak. "Ratna, kamu nggak perlu repot-repot." Ratna menunduk. "Aku ikhlas, Kak. Dulu aku banyak salah sama kamu. Aku cuma pengen tebus sedikit aja." Arum menghela napas pelan, lalu tersenyum. "Ratna, aku udah maafin kamu dari dulu. Aku nggak pernah simpan dendam. Hidup ini udah cukup berat kalau diisi kebencian." Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kak, kamu selalu begitu. Tenang, nggak pernah marah, nggak pernah balas." Arum tertawa kecil. "Kalau aku marah, siapa yang mau bantu hidupin Raffi?" Mereka tertawa bersama, lalu duduk di kursi bambu depan rumah. Raffi datang membawa 2 gelas teh hangat. "Ini, Ibu, buat Tante Ratna juga." Ratna tersenyum. "Terima kasih, Nak. Kamu mirip banget sama ayahmu." Raffi hanya tersenyum malu. "Ibu sering bilang gitu, angin sore berhembus lembut." Arum menatap langit yang mulai jingga, matahari perlahan turun di balik pepohonan. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pelan, hampir seperti berbicara pada seseorang yang tak terlihat. "Mas, aku berhasil. Aku jaga rumah ini, seperti janjiku dulu." Ratna menatap kakaknya itu dengan mata sendu. "Kak, kalau Mas Rendra masih hidup, dia pasti bangga banget sama kamu." Arum menoleh perlahan. "Aku nggak tahu, Ratna. Tapi aku percaya dia lihat dari atas sana. Dan aku cuma ingin dia tahu, aku nggak menyerah." Ratna menunduk, menahan tangis. "Dulu aku pikir hidup cuma tentang siapa yang punya paling banyak. Tapi ternyata, yang paling bahagia itu yang paling sabar." Arum tersenyum. "Iya, Ratna. Uang bisa bikin orang dihormati, tapi kesabaran yang bikin kita tenang." Beberapa tetangga yang masih bekerja di halaman berhenti sejenak dan ikut mendengarkan percakapan mereka. Suasana jadi hening, tapi bukan karena canggung, melainkan karena setiap orang seolah sedang berkaca. Sore itu berubah jadi senja yang indah. Langit seperti terbakar oranye keemasan, dan cahaya matahari terakhir memantul di dinding rumah Arum yang baru dicat. Raffi duduk di tangga depan sambil bernyanyi pelan, lagu yang sering dinyanyikan ayahnya dulu. Arum menatap anaknya dengan senyum lembut. "Kamu tahu nggak, Nak, dulu waktu ibu seumur kamu, ibu sering mimpi punya rumah sendiri. Tapi waktu itu rasanya mustahil." Raffi memiringkan kepala, penasaran. "Terus sekarang ibu punya. Berarti mimpi bisa jadi kenyataan ya, Bu?" Arum mengangguk. "Bisa. Asal kamu sabar dan nggak berhenti berusaha." Ratna yang duduk di sebelahnya menatap Raffi sambil berkata, "Ingat ya, Nak. Kadang orang yang kamu lihat lemah justru paling kuat. Kayak ibumu ini." Raffi tersenyum bangga. "Aku tahu, Tante. Ibu hebat." Arum menepuk pelan bahu anaknya. "Ibu nggak hebat, Nak. Ibu cuma nggak mau menyerah." Angin kembali berhembus, membawa aroma sore yang menenangkan. Arum memejamkan mata sejenak,
menikmati ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Dalam hati ia berkata, semua ejekan, semua lelah, semua malam-malam nangis sendiri, akhirnya terbayar. Dari kejauhan azan maghrib terdengar. Semua berhenti sejenak. Beberapa tetangga pamit pulang, sementara Arum dan Ratna masuk ke rumah untuk menyiapkan makan malam. Di dapur, mereka bekerja bersama. Ratna mengiris sayur, Arum menyalakan kompor, Raffi menata piring di meja. "Kak," kata Ratna sambil tersenyum, "aku seneng banget bisa masak bareng kamu lagi. Rasanya kayak dulu waktu Mas Rendra masih ada." Arum berhenti sejenak, menatap panci yang beruap di depannya. "Iya, dulu kita sering ribut gara-gara bumbu kebanyakan garam." Mereka berdua tertawa, mengenang masa lalu yang kini terasa hangat. Setelah makan malam, mereka duduk di teras rumah. Langit malam penuh bintang. Arum bersandar di kursi bambu, menatap langit yang tenang. Hidup ini lucu ya, Ratna. Kadang orang meremehkan kita karena kita nggak punya apa-apa. Tapi saat kita bangkit, mereka baru sadar. Ternyata kita nggak butuh pengakuan mereka untuk tetap hidup. Ratna mengangguk. "Benar, Kak. Aku sendiri baru sadar, selama ini aku sibuk nyari penghargaan dari orang, tapi lupa menghargai diriku sendiri." Arum menatapnya lembut. "Yang penting kamu udah belajar. Hidup ini bukan siapa yang menang, tapi siapa yang bertahan." Raffi yang sudah mengantuk bersandar di pangkuan ibunya. "Bu, nanti kalau aku udah besar, aku mau bantu orang juga kayak ibu." Arum tersenyum, membelai rambutnya. "Iya, Nak. Tapi bantu orang bukan buat dipuji ya. Bantu karena itu yang benar." "Iya, Bu," jawab Raffi pelan sebelum akhirnya tertidur. Malam semakin larut. Ratna pamit pulang dengan hati yang lebih ringan. Sebelum masuk mobil, ia menatap Arum dan berkata, "Kak, makasih ya. Kamu udah ngajarin aku arti sabar." Arum hanya menjawab dengan senyum hangat. "Kita sama-sama belajar, Ratna. Hidup ini sekolah yang nggak pernah tutup." Setelah mobil Ratna pergi, Arum menatap rumahnya sekali lagi. Cahaya lampu temaram membuat bayangan lembut di dinding. Ia melangkah pelan ke halaman, memandang ke arah langit. "Mas, aku udah tepati janji. Rumah ini tetap berdiri, dan Raffi tumbuh jadi anak baik," bisiknya pelan. Air matanya menetes, tapi bukan karena sedih, melainkan lega. Dalam diam ia tersenyum. Di wajahnya ada gurat lelah, tapi juga kebanggaan. Akhirnya semua tahu. Kekayaan bukan di saldo tabungan, tapi di hati yang tulus berjuang tanpa pamrih. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Arum membuktikan. Kesabaran seorang wanita sederhana memang bisa mengubah segalanya.